Halo, selamat pagi semuanya anak-anak Miss. Oke, Miss cek dulu ya, apakah semuanya ini sudah masuk di dalam. Oke ya, Adit sudah ada, Erna sudah ada, Karina ini sudah ada. Oke, semuanya sudah ada di dalam ya. Oke, sebelum kita memulai pelajaran kita, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, Miss mau tanya dulu lagi sama kalian. Bagaimana keadaan kalian hari ini, nak? Iya, harapan Miss walaupun kita cuma bertemu lewat daring seperti ini, harapan Miss semuanya masih tetap dalam keadaan sehat dan pastinya tetap semangat untuk kembali melanjutkan pelajaran kita buat hari ini ya. Nah, coba Miss mau tanya, Iko sudah sarapan tadi, nak? Oke, mantap, sudah sarapan. Cynthia sudah sarapan? Iya, bagus, sudah sarapan. Artinya sudah punya tenaga nih, kondisinya udah fit untuk kembali melanjutkan pelajaran kita. Nah, hari ini Miss mau menjelaskan topik kita hari ini yaitu tentang gotong royong. Nah, apa sih itu gotong royong? Coba, siapa yang sudah pernah dengar kata gotong royong? Raise hand, angkat tangannya dulu. Iya, hampir semuanya sudah pernah mendengar kata gotong royong. Coba Miss mau tanya sama Karina. Karina, apa sih itu nak gotong royong? Iya, benar, gotong royong itu kata Karina adalah kerjasama. Ada lagi yang mau menambahi? Coba Ikrimah, apa sih itu gotong royong nak? Iya, benar, gotong royong itu tadi katanya tolong menolong, iya benar. Nah, gotong royong itu artinya adalah kita melakukan kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama. Jadi ini identik dengan kegiatan tolong menolong ataupun kerjasama ataupun saling membantu. Nah, budaya gotong royong ini, ini adalah salah satu budaya yang melekat dengan bangsa Indonesia. Jadi bangsa Indonesia, orang-orang Indonesia itu terkenal dengan budaya gotong royongnya. Jadi bangsa Indonesia itu terkenal dengan sifat saling membantu, saling tolong menolong. Nah, karena ini juga sesuai dengan pengamalan Pancasila. Kira-kira ini pengamalan Pancasila sila keberapa ya? Untuk tentang kerjasama, tolong menolong, saling membantu. Iya, Julita. Iya benar, ini merupakan pengamalan dari sila ketiga Persatuan Indonesia, ya kan? Nah, coba kita bahas kembali, kita bahas lagi. Kegiatan gotong royong itu bisa dilakukan di mana aja sih? Coba, Kairina, iya benar, bisa Miss, aku bisa gotong royong bisa dilakukan di rumah. Kemudian, Indah? Iya benar, bisa juga di sekolah. Coba siapa lagi? Gita? Iya benar, itu juga bisa dilakukan di lingkungan masyarakat. Jadi kita mulai kegiatan lingkupnya itu dari kegiatan lingkungan kita yang paling kecil, yaitu dari lingkungan rumah atau lingkungan keluarga. Nah, coba Elisha, coba kasih satu contoh nih. Apa sih kegiatan gotong royong yang pernah kamu lakukan di rumah kamu? Kegiatan gotong royong bersama kalau kegiatan gotong royong di rumah berarti artinya dengan seluruh anggota keluarga ya. Coba kasih contoh nak. Elisa pernah melakukan gotong royong di rumah bersama dengan keluarga, kegiatannya ngapain aja? Oke, bagus sekali Elisa. Nah, jadi Elisa tadi bilang dia di rumahnya itu pernah waktu liburan dia melakukan gotong royong. Elisa tugasnya tadi katanya nyuci piring. Kakaknya Elisa itu tugasnya adalah menyapu halaman. Kemudian mama tugasnya adalah memasak. Kemudian papanya membersihkan pekarangan di belakang katanya. Oke, bagus sekali contohnya Elisa. Nah, itu juga adalah kegiatan gotong royong yang ada di rumah. Mungkin di rumah kalian ada beda-beda ya kegiatan gotong royongnya ya. Miss, aku di rumah Miss, tugasku adalah nyapu rumah Miss. Atau Miss, tugasku di rumah nyetrika pakaian. Wih, anak Miss ada kah yang sudah bisa nyetrika pakaian? Oh, belum ada ya, nggak boleh main listrik ya kan? Nah, ada juga mungkin tugasnya
membersihkan kamarnya sendiri, itu juga termasuk salah satu bagian dari gotong royong ya. Kalau semua bekerja dan tugas kamu hanya membersihkan kamar, itu kamu juga artinya udah ikut andil dalam gotong royong, ya kan? Nah, coba Miss mau tanya nih sama siapa ya ini yang mau Miss tanya ya, Aditya. Coba apa contoh kegiatan gotong royong yang pernah kita lakukan di sekolah? Iya benar, piket kelas. Biasa kalau kita pamannya masuk sekolah nih tatap muka seperti biasa setiap pulang sekolah kita ada melakukan piket. Miss ada kasih jadwal piket. Oh, hari Senin yang piket itu adalah si Aditya, si Cynthia, kemudian Kairina, dan ada beberapa orang, ya kan? Ada tugasnya juga beda-beda. Nah, contohnya si Aditya tugasnya adalah merapikan bangku supaya bangkunya lurus. Nah, Kairina tugasnya adalah menyapu. Nih, kemudian Cynthia tugasnya apa? Ngelipat taplak meja. Nah, itu juga adalah suatu pekerjaan, contoh gotong royong, pekerjaan yang dilakukan secara bersama-sama. Nah, kalau kita keluar dari lingkup yang lebih besar, coba dalam lingkungan masyarakat, siapa yang pernah ikut kegiatan gotong royong di tengah-tengah lingkungan masyarakat? Iya, Leni. Coba Leni, kamu waktu kegiatan gotong royong itu apa sih yang kamu lakukan, nak? Iya, tugasnya mengutip sampah, kata-kata Leni. Mengutip sampah yang dari depan rumahnya. Benar, kegiatan gotong royong biasanya itu kalau di lingkungan masyarakat mungkin dilakukan pada saat hari libur, ya kan? Biasa banyak bapak-bapak, ibu-ibu, tapi tidak hanya bapak-bapak, ibu-ibu aja. Buktinya teman kita itu Leni bisa ikut kan dalam kegiatan gotong royong dari hal yang kecil yang bisa dia lakukan. Dia katanya ngutip sampah dari yang ada di pinggir jalan yang ada di rumahnya. Ngutip sampah, kemudian menyapu daun-daun yang kering, ya kan? Nah, tadi kita udah bahas begitu banyak kegiatan gotong royong. Sekarang kan kalian juga pasti udah tahu nih kan apa aja contohnya kegiatan gotong royong yang bisa kalian lakukan. Sekarang Miss mau tanya, apa manfaat yang bisa kamu rasakan kalau kita melakukan gotong royong atau kita bekerja sama? Coba pada saat contohnya ini kita lagi piket kelas, ya kan, kita pada saat piket kelas. Kemudian Eka, Lastika, Grace Liana ini lagi piket nih. Semua ambil bagian, si Eka lagi meluruskan bangku tadi, atau Grace lagi ngelipat taplak meja, kemudian Lastika lagi nyapu. Apa yang bisa kalian rasakan manfaatnya ketika kalian melakukan gotong royong? Iya bener, Miss, pekerjaannya jadi lebih cepat selesai. Benar. Fungsi atau manfaat dari gotong royong itu adalah meringankan pekerjaan kita. Artinya pekerjaan kita jadi lebih gampang. Bayangkan kalau satu orang yang membersihkan kelas kita, ya kan? Nah, pasti akan butuh waktu yang lebih lama. Jadi selain dia lebih pekerjaan jadi lebih ringan, pekerjaan juga akan jadi lebih cepat selesai. Kemudian apalagi sih yang bisa kalian rasakan manfaat dari gotong royong itu? Iya benar, menciptakan aku jadi makin kompak, Miss, kata si Eka. Aku makin kompak jadinya nih Miss sama Lastika. Karena apa? Tercipta rasa persatuan dan kesatuan di situ. Semakin meningkatkan solidaritas kita, semakin meningkatkan rasa persaudaraan kita, ya kan? Jadi nggak ada lagi, udahlah biarkan aja dia aja yang kerja, katanya kayak gitu kan? Ada nggak yang pikir seperti itu? Udah aku hari ini bolos piket, aku mau pulang, aku sibuk banyak kali tugasku, katanya kayak gitu. Ada nggak yang pernah kayak gitu pada saat ada jadwal piketnya? Iya, Miss yakin semua anak-anak Miss di sini nggak ada yang seperti itu. Ketika dia dapat jadwalnya piket, semua menyadari tanggung jawabnya. Dia tahu tugasnya. Oh iya, tugasku hari ini piket. Aku mau membersihkan kelasku, seperti itu dia, ya kan? Nanti kalau aku nggak bersihkan kelas, kasihan dong teman-temanku cuman beberapa orang yang piket. Nah, jadi itu artinya menciptakan rasa persaudaraan di antara kita. Ketika kita sudah memiliki rasa persaudaraan, semakin erat rasa persaudaraannya, maka kehidupan kita akan semakin rukun. Maka terciptalah kedamaian, rasa kedamaian di antara kita, di dalam keluarga, di dalam lingkungan kelas kita ini, bahkan juga di dalam lingkungan masyarakat. Nah, jadi nilai gotong royong itu tadi sebagai salah satu nilai budaya bangsa Indonesia yang paling melekat, maksudnya ya, dengan bangsa Indonesia itu wajib kita tanamkan sejak kita dari kecil. Jadi
kita harus menanamkan nilai persatuan dan kesatuan. Kita harus memiliki nilai itu. Kita juga harus memiliki keinginan atau sifat untuk saling tolong menolong, dan juga itu pastinya akan menimbulkan keinginan kita untuk sukarela membantu orang lain, ya kan? Jadi kita akan semakin menumbuhkan rasa rela berkorban kita. Oh, ternyata ada loh kepentingan bersama yang mau diutamakan nih daripada kepentingan aku sendiri. Masa aku pulang teman-temanku, sementara teman-temanku bekerja piket gitu, ya kan? Nah, artinya apa? Kita belajar untuk mementingkan kepentingan bersama, mengutamakan kepentingan bersama ketimbang kepentingan sendiri. Nah, sekarang semuanya kan pasti sudah paham nih ya kan, pengertian dari gotong. Tadi kita udah bahas pengertian gotong royong, contoh-contoh gotong royong, manfaatnya apa, ya kan? Nah, sekarang coba lihat di buku paket kita yang di halaman 34 itu. Nah, di situ ada soal itu ya kan. Nah, Miss mau kalian coba, di situ kan ada 6 gambar ya kan, di buku paket kita ada 6 gambar. Nah, coba tuliskan mana gambar yang menunjukkan kegiatan gotong royong dan mana gambar yang tidak. Tuliskan kegiatannya ya. Contohnya tuh, coba yang nomor 1, Hendra. Nah, itu kegiatan apa, Nak? Iya, kegiatan membersihkan halaman, rame-rame itu ya kan. Si ibunya dia lagi nanam bunga, si ayah lagi ngcangkol, kemudian si anak lagi nyiram bunga. Nah, itu kegiatan gotong royong di tengah-tengah lingkungan keluarga atau di rumah, ya kan? Nah, berarti itu menunjukkan sikap gotong royong nggak? Kalau iya, kasih tanda checklistnya. Kalau tidak, maka kasih tanda cross, seperti itu dia. Bisa? Oke, iya. Nah, sekarang coba Miss mau cek kembali pemahaman kita ya. Coba Hendra, apa tadi itu Nak, gotong royong? Iya, benar, kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama. Nah, selanjutnya Grace, apa manfaat gotong royong yang bisa kamu rasakan? Iya, benar, meringankan pekerjaan jadi lebih cepat selesai. Kita akan semakin kompak. Nah, Miss yakin anak-anak Miss sekarang semua sudah paham. Nah, jadi mulai dari sekarang kalau ada kegiatan gotong royong, kita harus ikut serta dalam kegiatan gotong royong supaya tercipta rasa persatuan dan kesatuan di dalam diri kita, keinginan untuk saling tolong menolong itu semakin meningkat. Oke? Sekian pembelajaran kita buat hari ini. Thank you for join my class. Terima kasih sudah ikut dengan kelas Miss hari ini. Sampai jumpa minggu depan. See you next week. Bye-bye.